pandangan gereja terhadap agama lain dalam beberapa dokumen Konsili Vatikan kedua. Di sini saya akan menjelaskan pandangan gereja terhadap agama lain pada dokumen Nostra Aetate artikel 1. Nostra Aetate merupakan salah satu dokumen gereja yang lahir dari hasil Konsili Vatikan kedua. Dokumen Nostra Aetate disebut juga Deklarasi Nostra Aetate, yaitu pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristiani. Dokumen ini diresmikan oleh Paus Paulus ke-6 pada 28 Oktober 1965. Dalam dokumen tersebut diajarkan mengenai pandangan-pandangan terhadap hubungan manusia antar umat beragama. Dalam Nostra Aetate artikel 1 dikatakan bahwa Gereja Katolik memandang penting berbagai agama dan kepercayaan lain. Dokumen ini menyatakan bahwa meskipun gereja mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar ada, tetapi juga menghargai kebaikan dan kebenaran yang terdapat dalam agama-agama lain. Dalam konteks ini, dokumen konsili menyatakan bahwa agama-agama non-Kristiani seperti agama Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha harus diakui dan dihormati sebagai sumber kebenaran dan kebaikan. Gereja juga menyerukan agar semua umat beragama hidup berdampingan secara damai dan saling membantu. Selanjutnya, teman saya juga akan menjelaskan pandangan gereja terhadap agama lain dalam dokumen Nostra Aetate artikel 2. Ada beberapa poin penting dalam dokumen ini. Dalam artikel ini, Nostra Aetate menyatakan bahwa Gereja Katolik menghargai kebenaran dan nilai-nilai yang terdapat di dalam agama-agama non-Kristen. Selain itu, gereja juga mengancam segala bentuk diskriminasi atau kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Dokumen Nostra Aetate mengakui kesamaan hak dan martabat antara umat beragama serta menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Dalam hal ini, Gereja Katolik mengakui bahwa agama-agama lain memiliki nilai-nilai kebenaran dan hubungan antar umat beragama harus saling menghormati, perdamaian, dan kerjasama. Dalam pandangan gereja, yang dikemukakan dalam artikel nomor 2 Nostra Aetate adalah menggambarkan keharmonisan dan universal yang menyatakan jalan menuju Tuhan bisa diraih melalui berbagai agama dan keyakinan. Artikel ini mendorong umat Katolik untuk melihat umat beragama sebagai sesama manusia yang sama-sama dicintai oleh Tuhan. Dan dengan demikian memperkuat hubungan antar umat beragama untuk membentuk masyarakat yang adil dan damai. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar umat beragama yang terdapat dalam dokumen Gereja Katolik, yaitu Lumen Gentium. Lumen Gentium adalah salah satu dokumen penting dari Konsili Vatikan II yang membahas tentang Gereja Katolik. Ada beberapa dokumen Lumen Gentium yang membahas tentang hubungan antar iman dalam Gereja Katolik, antara lain yang terdapat dalam artikel 8. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa semua orang yang dipercayai oleh Allah akan melakukan keselamatan bersama-sama melalui Yesus Kristus, sehingga Gereja Katolik bertekad untuk mencapai persatuan seluruh umat Kristen. Namun orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus atau Gereja Katolik tetap dapat berhubungan dengan Gereja Katolik melalui iman dan baptisan. Dalam artikel ini juga dijelaskan tentang hubungan yang harus dilakukan antar umat Kristen dan Gereja Katolik, yaitu harus saling menghormati dan mendengarkan pengajaran gereja. Gereja Katolik juga dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Gereja Katolik. Namun semua orang mendapat bagian dari gereja melalui iman dan baptisan. Dalam artikel ini terdapat gagasan bahwa hubungan yang baik dan damai antar umat Kristen sangatlah penting, dan Gereja Katolik terus memupuk hubungan persahabatan dan kerjasama dengan umat Kristiani lainnya.
Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pandangan gereja terhadap agama lain dalam dokumen Gaudium et Spes. Gaudium et Spes adalah dokumen Konsili Vatikan kedua yang diterbitkan pada tahun 1965. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi beragama pada artikel 92. Gaudium et Spes adalah dokumen kepausan yang dirilis pada tahun 1965. Pasal 92 dokumen ini membahas tentang toleransi beragama. Pasal ini menjelaskan bahwa semua manusia harus dihormati dan dijaga hak-haknya untuk mempraktikkan agama masing-masing. Toleransi beragama mengandung arti bahwa setiap orang harus menghormati kepercayaan agama yang diakui oleh orang lain tanpa menekankan kepercayaan atau keyakinan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak hati moral mereka. Hal ini juga berarti menghormati hak masyarakat untuk membebaskan beribadah dan bebas mengungkapkan keyakinan mereka. Pasal ini juga menekankan bahwa toleransi beragama tidak hanya disebabkan oleh kewajiban moral, tetapi juga penting mewujudkan keadilan dan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Pasal 92 juga menekankan bahwa dialog dan kerjasama di antara pemeluk agama yang berbeda sangatlah penting untuk memperkuat persatuan dan mempromosikan perdamaian. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan pandangan gereja terhadap agama lain dalam dokumen Dignitatis Humanae. Baik, di sini saya akan menjelaskan ajaran agama tentang kebebasan dan toleransi. Menurut dokumen Dignitatis Humanae artikel 4, Konsili Vatikan ini menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak perorangan maupun pihak kelompok. Selain itu, konsili menyatakan bahwa hak menyatakan kebebasan beragama sungguh didasari pada martabat pribadi manusia sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dengan akal budi. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi hak sipil. Berdasarkan kodrat mereka sendiri terdorong dan karena kewajiban moral terikat untuk mencari kebenaran, terutama menyangkut agama. Mereka wajib juga berpegang pada kebenaran yang mereka kenal dan mengatur seluruh hidup mereka menurut tuntutan kebenaran. Tetapi, manusia hanyalah dapat memenuhi kewajiban itu dengan cara yang sesuai dengan kodrat mereka bila mereka mempunyai kebebasan psikologis dan sekaligus bebas dari paksaan dari luar. Jadi, hak atas kebebasan beragama tidak didasarkan pada keagamaan subjektif seorang pribadi, melainkan pada kodratnya sendiri. Maka dari itu, hak kebebasan itu tetap masih ada juga pada mereka yang tidak memenuhi kewajiban mereka mencari kebenaran dan berpegang teguh padanya, dan menggunakan hak itu tidak dapat dirintangi selama tata masyarakat tetap berdasarkan keadilan. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang pandangan gereja terhadap agama lain. Semoga penjelasan kami tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.